Gokil banget nih. Harganya naik banget. Lebih dari 3 juta naiknya. Worth it gak ya? Halo Sobat Tekno, gimana kabar lo hari ini? Semoga selalu sehat dan banyak rezeki. Kali ini gue pengen unboxing smartphone terbaru dari Oppo. Oppo Reno 16. Ini 16 yang biasa ya, bukan yang F, bukan pula yang Pro. Dan harganya naik banget dibandingin sama seri Oppo Reno 15. Tapi upgrade-nya apa aja? Yuk, mendingan kita bahas langsung. Kalau ngeliat boxnya sih keren ya. Bener-bener berasa premium banget. Boxnya silver kayak gini. Dan ini ada gambar galaksi gitu, gambar planet. Keren banget sih. Gambar planet tuh kalau digoyangin gini, udah kelihatan 3D-nya ya. Ntar kita lihat di HP kayak gimana. Nggak bisa deh. Karena yang gue unboxing ini bukan yang gambar planet belakangnya, tapi yang polos. Dan nyeselnya ya, harganya sama cuy. Padahal katanya untuk yang gambar 3D itu tuh dia ada investasi 2-3 kali lebih banyak dibandingin tahun lalu. Tapi kenapa yang polos tetap sama mahalnya ya? Harusnya kan harganya dikorting dikit. Iya nggak? Oke, balik lagi ke boxnya ya. Bener-bener berasa premiumnya. Kalau di belakang sini kita bisa lihat yang gua ambil ini yang 8256 ya storage-nya. Dan warnanya ini yang warna violet. Sebagus apa? Kita lihat ya. Kita unboxing dulu. Isinya apa aja. Buat lo yang pengen beli, cek aja di keranjang kuning. Di keranjang kuning. Kayak di TikTok aja. Lo cek aja di toko officialnya Oppo atau toko-toko online yang lainnya ya. Harganya berapa. Yang pasti ini harganya 11 juta lebih. Kita dapat petunjuk penggunaan kartu garansi. Terus di sini kita dapat casing nih. Kita lihat ya bareng-bareng ya. Oke, casingnya hybrid. Bagian belakangnya ini kalau diketokin itu keras. Tapi sampingnya dia tuh soft case gitu. Jadi hybrid case ya. Yang gue suka sih casingnya tuh antara belakang sama samping itu nggak kelihatan sambungannya. Biasanya kan kalau yang hybrid-hybrid yang dijual di pasaran kan sampingnya ada warna hitam atau yang warnanya transparan kayak gini juga sama belakangnya tuh kelihatan sambungannya. Kalau ini nggak, ini seamless. Seakan-akan kayak hard case gitu jadinya. Cakep keren casingnya. Casing mahal nih kalau beli. Terus kita juga tentu aja dapat HP-nya ya, tapi kita bahas lagi nanti. Kita cek lagi isinya apa aja. Kita dapat kabel charger. Ini masih USB A atau USB-C. Nggak perlu dikasih lihat ya, yang pasti panjangnya standar. Jadi nggak perlu gue buka gulungannya kayak gini. Terus kita juga dapat charger adapter. Nih, charger adapternya 80 watt. Buat ngecas harusnya cepat. Kemudian terakhir nih ada SIM card ejector bentuknya kayak gini. Ya udah lumayan komplit. Kalau misalkan beli HP ini, kita nggak perlu cari casing lagi, nggak perlu beli charger lagi. Nggak kayak merek Korea. Ya kalau dilihat-lihat isi kotaknya masih mirip-mirip sama Oppo Reno 15. Nggak ada yang beda. Sekarang kita ke HP-nya ya. Ini bukan pakai plastik ya, dia modelnya pakai kertas gini. Jadi aman bagi lingkungan ya. Mudah terurai. Ini kita buka untuk ininya, lemnya. IMEI-nya. Tuh, warna violetnya gini. Cakep banget loh. Warna violetnya tuh udah kayak warna coklat kopi gitu, tapi merah keunguan gitu. Cakep banget. Asli gue suka banget sama warna violetnya ini. Ini bagian bodi belakangnya tuh mirip-mirip kaca, tapi mirip kalau di ketok-ketok ini mirip kayak fiber gitu. Cakep banget asli. Ini sih kayaknya bukan kaca ya. Tapi untuk frame sampingnya ini dari bahan metal ya, lo bisa lihat sendiri, bahan aluminium gitu. Dan dipegangnya gini tuh bener-bener mantap banget. Ini bener-bener berasa compact banget buat lo yang cari HP-HP yang nggak kegedean. Dan untuk desainnya ya masih mirip-mirip ya. Gue suka banget sih desainnya. Simple minimalis tuh berasa mahal, kelihatan mahal. Ya emang lebih mahal sih, karena Oppo Reno 15 waktu launching itu harganya 8 jutaan, 8, berapa gitu ya. Sekarang ini harganya 12 juta. Hampir 4 juta cuy. Kita lihat ya, perbedaannya apa aja. Kalau kita perhatiin lagi ke HP-nya ya, di bagian samping kanan sini ada tombol multifungsi ya, bisa diatur mau jadi tombol apa. Pokoknya akses cepat gitu. Di bagian atas sini ada sensor infrared untuk remote, dan di sebelah sini ada tombol power dan tombol volume, lo bisa lihat tuh. Sementara di sisi bawah seperti biasa, udah nggak ada port audio lagi. Adanya SIM card, terus lubang speaker, dan juga lubang charger USB-C. Yang sayangnya masih USB 2.0 ya, padahal 12 jutaan. Ya secara desain ya, ini tuh berasa nyaman, berasa enak banget di genggaman, nggak berasa kegedean. Berasa mewah di genggaman gitu. Sementara untuk tampak depannya, ya mesti gue nyalain, gue setting-setting, dan gue install beberapa aplikasi sekalian ya, buat lihat isinya kayak gimana. Dan ini dia tampak depan dari Oppo Reno 16 tuh. Layarnya layar cakep ya. Bezelnya tipis, simple, minimalis, kiri kanan atas bawah simetris. Bener-bener udah kayak HP mahal. Ya emang HP mahal sih. HP 12 juta nih sesuai sih kalau ngelihat layarnya. Untuk pansolnya juga lo lihat tuh. Pansolnya kecil banget. Jadi bener-bener
layar HP mahal. Dan ini layarnya udah AMOLED 120 Hz, bukan 144 Hz ya. Kalau kita lihat di layar dan kecerahan, di sini kita bisa lihat untuk resolusi layarnya, tingkat penyegerahan layarnya, nih tuh, tinggi standar, tingginya maksimal di 120 Hz. Dan kita bisa lihat ya, untuk aplikasi bisa diatur mau yang 120 Hz itu yang mana aja. Atau bisa kita atur di 60 Hz aja, bisa juga. Nah, terus untuk resolusi layar juga bisa kita ubah, enak banget nih. Standarnya di Full HD ya, 1080p. Dan bisa kita atur jadi lebih tinggi lagi, lebih tajam lagi ya. Jadi 12-16 pixel gitu untuk bagian bawahnya sini. Tapi gue pakai yang 1080p aja karena biar baterainya lebih awet. Oh ya, ngomong-ngomong baterai, ini HP tuh upgrade ya. Baterainya tuh dia sekarang di 6700 mAh. Kalau dibandingin sama Oppo Reno 15 itu dia naik sekitar 200 mAh. Oppo Reno 15 itu baterainya cuma 6500 mAh. Kalau ini udah 6700. Kalau untuk ngecasnya sama ya. Jadi di bagian power baterainya aja yang upgrade. Secara performa ya masih mirip-mirip ya sama Oppo Reno 15 tahun lalu. Kita bisa lihat nih. Secara benchmark AnTuTu-nya skornya segini. Tuh, hampir 1,5 jutaan. Ini untuk AnTuTu benchmark versi terbaru ya, versi 11. Ya, kalau buat main game Mobile Legends, PUBG Mobile, buat main game Honkai atau Genshin Impact juga ini udah ngangkat. Ya, tapi kalau untuk Genshin Impact ya disesuaikan aja grafisnya biar nggak kepanasan HP-nya. Untuk kameranya sendiri, nah ini dia nih, yang upgrade dari HP ini. Kalau untuk kamera depannya masih sama ya sama Oppo Reno 15, masih 50 megapiksel. Belum ditambah apa-apa. Sementara kalau kamera belakangnya ini, nah ini dia yang upgrade. Ini triple kamera 50 megapiksel. Kamera utamanya 50 megapiksel, terus kamera telefotonya 3,5 kali juga 50 megapiksel. Sementara untuk kamera ultrawide-nya ini, kalau waktu Oppo Reno 15 kan kamera ultrawide-nya cuma 8 megapiksel. Kalau ini di-upgrade jadi 50 megapiksel. Jadi kalau misalkan kita foto-foto ultrawide, foto-foto pemandangan gitu ya, hasilnya jadi lebih jernih, lebih detail gitu, karena udah 50 megapiksel. Kalau untuk perekaman video sendiri, HP ini tuh bisa support ya untuk kamera belakangnya ini, support hingga 4K 60 fps. Sementara untuk kamera depannya, kita lihat ya, untuk kamera depannya dia juga bisa support hingga 4K 60 fps. Nah, kalau misalkan pakai kamera ultrawide kayak gimana, kita cobain ya. Kamera ultrawide bisa di 4K 60 fps juga. Dan kira-kira kayak gini nih, sedikit sampel foto-foto dari Oppo Reno 16 yang udah gue pakai beberapa hari ini. Terus dengan harga yang naik lebih dari 3 juta, upgrade-nya apa lagi? Ya tentu aja bagian software-nya. Pertama, HP ini udah pakai Android 16, ColorOS 16 ya. Dibandingin sama ColorOS 15 yang kemarin, itu ini lebih banyak untuk fitur AI-nya. Kita lihat ya di sini, ada Oppo AI. Mindpilot ini tuh gabungan antara ChatGPT, terus Gemini, dan satu lagi apa gue lupa. Jadi ada 3 AI mainstream yang dijadiin satu pakai Mindpilot ini. Terus juga ada Mindspace, saran AI, penulis AI, terjemahan AI, dan AI voice script. Kita rekam suara, terus bisa diringkas dan diterjemahkan pakai AI voice script ini. Terus juga kalau untuk foto-foto, dia juga punya AI juga ya. Kita lihat nih foto-foto di sini misalnya. Foto-foto di sini, kita bisa ada fitur AI-nya. Kita edit, terus ada editor AI di sini. Tuh ada AI Recompose, ada penghapusan AI, kita bisa menghapus background atau yang lainnya. Ada cahaya potret AI, kita bisa atur potretnya. Terus di Pereta Sempurna AI, tingkatkan kejelasan biar kalau foto-foto yang buram bisa jadi jelas gitu ya. Ada hapus buram dan juga hapus silau. Ya impresi awal gue sih ya, dengan harga naik 3 juta lebih, ya masih mending Oppo Reno 15 aja kali ya, jangan upgrade kalau lo udah pakai Oppo Reno 15. Tapi kalau lo pakai Oppo Reno 14, pengen upgrade ya nggak apa-apa. Tapi kalau dari Oppo Reno 15, berasa kurang signifikan buat upgrade-nya. Tapi yang pasti di tangan ini tuh berasa compact banget. Ya cuma gue sayang aja ya. Menurut gue nih ya, harusnya dapat dikasih performa yang lebih kencang dari ini dengan harga udah nyembus 12 juta. Kalau menurut lo sendiri gimana Oppo Reno 16 ini? Menarik apa enggak? Dan gue pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Gue ambil yang polos, kenapa harganya sama yang bergambar ya? Cakep kan polos? Lebih kece yang polos gini menurut gue. Nggak rame.